Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Baris dengan NIM G00259192 dari kelompok B3 dan BC Aslab Barada. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi pada blok 1.2. Di sini saya akan membacakan skenario-nya. Jadi Tok Dalang itu berumur 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Terus dokter itu mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Terus jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, articulatio. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri umum yang pada vertebrae. Jadi di ciri umum vertebrae itu ada pedicle untuk penghubung antara vertebral body dan vertebral arch. Dia bentuknya silinder, terus ada transverse processus, dia tonjolnya melintang ke samping tempat otot dan rusuk. Ada lamina, dia lamina itu lempeng penutup belakang lengkung. Terus bentuknya pelindung medula, fungsinya untuk melindungi medula spinalis. Lalu ada spinosus processus. Spinosus processus itu dia tonjolan tengah ke belakang. Ya, sebagai tempat ligamen dan otot. Ada vertebral body. Nah, vertebral body ini dia paling anterior dan penopang badan. Terus bentuknya itu silindris dan sedikit cekung di permukaan atas dan bawah. Ada fusut kostal atau RB elemen. Nah, ini dia itu ini dia menyatu dengan arkus atau di sisi lateral vertebra. Terus bentuknya itu tonjolan kecil hasil fusi dan dengan tulang rusuk. Lalu yang terakhir ada vertebral arch atau artikulasi vertebral. Dia itu melindungi medula spinalis dan membentuk kanalis vertebralis cekung tulang yang melindungi lubang vertebral. Lanjut di sebelah lateral itu ada superior vertebral notch. Jadi dia di atas pedicle superior dan membentuk bagian atas foramen invertebral atau cengkungan melengkung ke bawah. Lalu ada inferior vertebral notch. Di inferior vertebral notch ini dia ada di bawah pedicle inferior dan bersatu dengan notch. Lalu ada superior articular process. Dia itu menonjol ke atas dari lamina dan bersendi dengan vertebra di atas atau tonjolan kecil di permukaan halus di sini. Lalu ada inferior articular process. Jadi dia itu menonjol ke bawah dari lamina dan bersendi dengan vertebra di bawah. Lanjut, vertebra cervicalis C1 atau os atlas. Jadi di sini ada 4 foci dentis, yaitu di permukaan posterior arcus anterior atlantis dan tempat artikulasi dengan den aksis C2. Dia bentuknya di permukaan posterior arcus anterior atlantis. Lalu ada facies articularis inferior. Dia ada di permukaan bawah massa lateralis atlantis dan bersendi dengan facies articularis superior aksis C2. Dia sama seperti yang di atas tadi. Dia fungsinya untuk rotasi kepala. Lalu ada arcus arcus anterior atlantis. Dia di bagian depan atlas yang membentuk sisi anterior cincin atlas dan menahan den aksis. Dia bentuknya lengkung, pendek dan tebal. Lalu ada foramen transversum. Ini dia ada di sisi letak kanan dan kiri, dilewati arteri dan vena vertebralis serta plexus saraf simpatis. Lanjut, ada vertebralis cervicalis C2 atau os aksis. Ada 4, yaitu ada apex dentis. Dia menjadi titik pelekatan ligamentum apicis dentis, ujungnya dari den aksis. Terus bentuknya runcing. Lalu ada processus articularis superior. Nah, processus articularis superior ini dia itu berartikulasi dengan facies articularis inferior atlas C1. Terus bentuknya itu sedikit cembung dan mengarah ke atas dari sisi letak lateral den. Lalu ada arcus vertebrae. Di sini arcus vertebrae itu ada dibentuk foramen vertebral tempat susum tulang belakang berada. Nah, lengkungan tulang yang melengkung ini dia ada di cengkungan dalam. Lalu ada proses spinosus. Dia tempat pelekatan otot leher bagian belakang dan membantu ekstensi dan rotasi kepala. Nah, terus bentuknya dia biasanya ada pada belakang tulang belakang konveks dan pada aksis biasanya besar di bifid atau bercabang 2. Lanjut. Lanjut ya itu di vertebrae cervical C3 sampai C6 atau tipikal. Jadi ada 1 2 3 4 5 6, jadi ada 5, jadi ada 5, jadi ada foramen transversarium. Jadi di sini ada dilewati arteri vertebralis dan vena vertebralis dan saraf simpatis yang menuju otak. Dia bentuknya lubang bulat atau oval. Lalu ada foramen vertebralis, dia menjadi tempat medula spinalis dan ukurannya sesuai besar sumsum di regio cervical. Lalu ada processus spinosus. Ini proses spinosus tadi sama, dia tempat pelekatan otot dan ligamen leher. Lalu ada tuberculum anterius dan posterius. Nah, anterius itu dia pelekatan otot dan ligamen dia tempat pelekatan otot scalenus anterior dan longus coli pada vertebra C6. Lalu di posterius dia tempat pelekatan otot levator scapula dan plenius cervix pada tonjolan kecil di bagian belakang processus transversus. Lanjut, ada vertebrae cervical C7 atau prominent. Jadi ada 4 bagian, yaitu corpus vertebrae. Itu untuk menahan corpus vertebrae untuk menahan tubuh dan menjadi tempat melekat discus invertebralis. Bentuknya silindris. Terus ada uncus, ini corporis.
Jadi ya menstabilkan sendi antar vertebra servikal dan mencegah pergeseran lateral. Lalu ada arcus vertebrae, ini dia membentuk foramen vertebral, terus tempat lewatnya medula spinalis dan sebagai tempat pelindung. Lalu ada processus spinosus, tadi ada juga sama tempat pelekatan otot dan ligamentum. Lanjut ada vertebrae thoracicae. Jadi saya sebutkan langsung saja, di fovea costalis superior itu dia sebagai tempat menekatnya kepala tulang rusuk atau caput costae yang terletak di atas kapus badan. Lalu ada articulatio capitis costae, dia sendi antara kepala rusuk dan tulang belakang yang memungkinkan sedikit gerakan rusuk saat pernapasan. Lalu ada fovea costalis processus transversi. Fovea ini dia menjadi tempat menekatnya tuberculum costae. Terus terletak di ujung processus transversus yaitu tonjolan melintang. Lalu ada articulatio. Ini articulatio constransversaria. Jadi dia sendi antara tulang rusuk dan tonjolan melintang vertebra terletak antara tuberculum costae dan fovea costalis. Terus ada fovea costalis inferior. Nah, dia menerima bagian bawah kepala tulang rusuk ini ya, bagian bawah tulang rusuk terletak di bagian bawah badan vertebra thoracalis. Lalu ada yang tadi superior sudah, lalu bagian transversi. Nah, ini di fovea costalis processus transversi. Dia menjadi permukaan artikular sendi untuk tuberculum costae terletak di ujung processus transversus dari vertebra thoracalis. Lalu ada dua processus maxillaris dan processus accessorius. Di maxillaris dia permukaannya posterior belakang dan berbentuk pada processus articularis superior vertebra lumbalis tonjolan belakang. Lalu kalau yang di accessorius dia proses transversinya tonjolan melintang, vertebranya lumbalis dan bentuknya sama melonjong ke belakang. Lalu ada vertebrae thoracicae ada T1 sampai T12. Di T1 dia memiliki fovea costalis superior utuh. Lalu di T2 ada badan vertebra mulai lebih besar dari T1 atau foramen vertebranya agak besar. Terus di T3 sampai T5 dia proses spinosnya panjang dan miring tajam ke bawah, terus membentuk tumpang tindih antar tulang belakang. Lalu di T6 sampai T8 dia bentuk torakalnya paling khas yaitu tipikal. Terus tinggi badan dan lengkung lamina seimbang. Terus di sini juga ada lanjutannya di T9 mulai fovea costalis inferior. Lalu di T10 dia biasanya punya satu fovea costalis utuh di badan, tidak ada fovea inferior. Terus lanjut di T11 tidak memiliki fovea costalis dan proses transversus. Baru di T12 itu mirip vertebra lumbalis, proses spinosus pendek besar, tidak ada fovea costalis transversus. Lanjut ada pada vertebra lumbalis. Di vertebra lumbalis dia L1 sampai L5 terletak di punggung bawah dengan korpus besar yang berbentuk ginjal. Terus foramen vertebralnya itu segitiga, proses spinosnya pendek dan tebal, serta proses transversnya panjang untuk pelekatan otot. Nah, terdapat proses mamillaris dan aksesoris tadi juga sebagai titik otot tambahan. Lanjut ada vertebrae sacralis ossacrum. Nah, vertebrae ossacrum ini dia fungsinya 5 vertebra sakral, ada S1 sampai S5 yang terletak di bagian dasar belakang yang menyatu dengan tulang panggul. Nah, dia permukaannya disebut dengan fascia pelvina, halus dan cekung ke arah dalam. Terus terlihat juga linea transvers, yaitu 4 garis melintang, 1, 2, 3, 4 ini, yaitu 4 garis melintang yang menandakan tempat penyatuan antar vertebra sakral. Terus di bagian atas terdapat basis osis sakri, tempat artikulasi dengan vertebra lumbalis yang kelima. Sedangkan di bagian bawah tempat apex osis sakri yang berartikulasi dengan tulang koksi. Lanjut di vertebra sacralis sacrum. Jadi di sini ada bagian fascia dorsalis yaitu merupakan bagian belakang tulang sakrum. Terus di sini lateral tampak juga foramina sacralis posterior yaitu tempat pasang lubang di sisi kanan, dan pada bagian bawah itu hiatus sacralis celah terbuka akibat tidak menyatunya lamina vertebra sacralis terakhir. Lalu ada vertebra coccygeae tempat yaitu ada C1 sampai C4. Ini ada C1 vertebra coccygeae 1. Ini C1 ada C2. Ini paling besar. Terus ini yang lebih kecil tanpa kornu. Ini memiliki kornu tanpa kornu. Terus ini yang C3 berbentuk bulat, semakin kecil dan berbentuk bulat. Dan C4 dia paling kecil yang menyatu penuh dengan C3. Lanjut ada ligamen intervertebralis dan ligamen tulang belakang. Jadi ligamen ada 3 ligamentum flavum. Dia letaknya letaknya di menghubungkan lamina vertebral yang bersebelahan bagian belakang kanal vertebral. Lalu ada interspinosus ligamen. Dia letaknya di antara processus spinosus vertebra yang berdekatan. Lalu ada supraspinatus ligamen. Dia letaknya membentang di pucuk processus spinosus dan vertebra cervical bawah hingga sakrum. Lanjut ada ligamen intervertebralis yaitu ligamen tulang belakang atau ligamen tulang belakang. Jadi ligamenta flava itu jamak dan ligamentum flavum. Letaknya apa? Letaknya di sini. Itu menghubungkan lamina dari 2 vertebra yang berdekatan. Terus tepat di bagian belakang canalis vertebralis. Fungsinya ya menjaga stabilitas tulang belakang. Lanjut yaitu ligamenta longitudinal columna vertebralis. Jadi
Yang pertama ada anterior longitudinal ALL, anterior longitudinal ligamen, dan posterior longitudinal ligamen PLL. Jadi itu yang anterior di bagian depan corpus vertebrae dan discus inferior vertebralis yang membentang dari basis. Fungsinya mencegah hiperkastasi, dan posterior itu dia letaknya di belakang corpus vertebrae di dalam kanalis vertebralis. Fungsinya mencegah hiperfleksi atau membungkuk. Lanjut, ligamen posterior tulang belakang. Di sini ada ligamentum muscae. Dia terletak di leher ini ligamentum muscae, dia terletak di leher bagian belakang membentang dari protuberantia occipital externa atau tulang belakang kepala. Terus sampai processus C7. Fungsinya apa? Untuk menopang kepala dan leher, untuk menjaga posisi kepala tegak. Terus hubungannya merupakan lanjutan ke atas dan supraneus ligamen. Terus yang kedua ada supraneus ligamen. Ya, di sini supraneus ligamen letaknya membentang di puncak di processus spinosus dari vertebra C7 sampai sacrum. Fungsinya untuk menghubungkan ujung processus spinosus. Lanjut. Nah, ada artrologi atau ya artrologi pada cervical atau ya pertama cervical atau tulang leher. Jadi dia sendinya vertebralis atau luska antara processus occipitotus dan tepi bawah corpus vertebra di atasnya. Fungsinya untuk apa? Yaitu memberi stabilitas lateral dan membatasi pergerakan rotasi yang berlebihan. Lanjut, yaitu yang kedua thoracalis, yaitu untuk pada tulang punggung atau dada. Sini dia sendinya antara processus articularis superior dan inferior vertebra thoracal. Terus fungsinya itu membatasi fleksi ekstensi tapi mungkin sedikit rotasi. Lanjut, ada yang lumbalis. Yang ketiga lumbalis atau tulang pinggang. Di sendi zigopupialis itu ada antara processus articularis superior dan inferior vertebra lumbar. Fungsinya juga sama, mungkin gerakan fleksi ekstensi yang besar tapi sangat membatasi rotasi. Lalu laporan kedua. Lanjut, di laporan kedua, skenarionya seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IDD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kakinya. Nah, dokter mencurigai bedanya cedera plexus brachialis kiri. Terus jelaskan rangkaian susunan dari plexus brachialis. Jadi di plexus brachialis saya akan menjelaskannya. Jadi di sini ada C5, C6, C7, C8 dan T1. Nah, ini adalah akar-akarnya. Di C5 nanti ada melewati dorsal ramus dan contributive 4, dia bercabang di bagian 5 root ventral rami of spinal nervus. Jadi di C5 bercabang melewati superior yang disebut superior tree trunks atau ya superior tree trunks. Nah, terus dia bercabang dua lagi yang dinamakan suprascapular nerve C5 dan C6. Lanjut dia bercabang menjadi lateral melewati anterior division atau triposition division, posterior division, lalu menjadi lateral yang disebut lateral tricords ya. Dia lateral posteriornya ada di nerve C5, 6 dan 7. Dia terus ini juga ke bawah di posterior tricord juga. Terus bercabang lagi yang dia disebut dengan subscapular nerve C5 dan C6 atau terus dia ada thoracodorsal dan lower subscapular nerve C5 dan C6. Kalau ini C6 C7 8, kalau ini C5 dan C6. Lalu di lateral ada C5 dan 6 dan 7. Nah, terus lanjut lagi berpisah lagi di terminal branches atau musculotaneous nerve C5 6 dan 7. Terus di sini dia bercabang lagi di lateral menjadi terminal branches yang di median nerve. Lanjut di C6 dia juga sama di C6, C7, C8, C11. Jadi di contributionnya ini di form T2. Terus tuh longus coli and sacral muscle C5, 6, 7, 8. Lalu satu interval nervous dia long thoracic long nerve C5, 6 dan 7. Nah, dia tadi berada di middle. Terus dia lanjut tadi di middle dia di tree trunks. Terus bercabang lagi menjadi lateral dan posterior di tricords. Terus nanti dia tadi di posterior kan dia bercabang lagi nanti di sini yang sudah saya sebutkan. Nah, nanti di akhirannya dia di axillary nerve C5 dan 6, terus dan juga radial nerve di C5, 6, 7, 8 dan T1. Dan terakhir di inferior dia bercabang nanti di tree trunks dia arah tree inferior division di tree posterior division ke arah medial dibagi menjadi medial brachial untuk cutaneous nerve T1 dan medial abrachial untuk cutaneous nerve C8 dan T1. Dia bercabang nanti menjadi median nerve dan ulnar nerve. Lanjut
Ke laporan 3 yaitu 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Mino tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus, ada anatomi recto-femoralis yang meliputi osa, muskuli, inervasi. Lanjut, di osa femur terdiri atas 3, epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Jadi di sini ada caput femoris, ada di sini lagi ada fovea capitis femoris, column femoris, fossa, trochanteria maaf, terus trochanteria mayor, trochanter minor, di sini minor, terus ada linea intercanterica, corpus femoris, lalu di sini ada epicondylus lateralis, fascias lateralis, epicondylus medialis, lalu di sini ada trochanter mayor, di sini terus di bagian depan ini ya, bagian belakang maaf, terus ada di tuberculum quadratum, fossa trochanterica, terus ada trochanter minor, ada linea pectinea, tuberosita glutea, terus ada linea aspera, ada linea subcondylis, terus ada linea supracondylatis, terus ada fascias popliteae, ada condylus medialis, ada fossa intercondylaris, ada condylus lateralis. Lanjut, ada A femoralis anterior. Jadi di sini A femoralis anterior itu ada di namanya musculus iliacus. Dia origonya fossa iliaca, terus insertionnya trochanter minor femoris, terus inervasinya nervus femoralis dan fossa femoralis. Terus ada M psoas major et minor, jadi dia origonya processus transversus corpus discus intervertebralis, SVTH. Terus lanjut ke inervasinya itu flexus lumbalis. Lanjut di M quadriceps atau memoris, jadi dia namanya ada rectus femoris, yaitu caput lurus. Dia ada di insertionnya di patella, inervasinya di nervus femoralis, fossanya di A femoralis. Lalu di M vastus medialis dia ujung atas, dan di insertionnya M tibiae. Lalu ada M factus lateralis, dia septum fascia lateral dalam, dan M factus intermedius yaitu fascia anterior dan lateral batang timur. Lalu ada M sartorius, yaitu dia origonya sias, insertionnya condylus medialis, dan insertionnya N femoralis atau fasanya A femoralis. Terus nama lanjutnya ada M tensor fascia latae, dia origonya sias, insertionnya sama condylus lateralis os, tadi lateralis, insertionnya N gluteus sub, dan fasanya A circumflexa. Lanjut, nah ini ada M gracilis, dia ini ada M gracilis, M adductor longus, M adductor brevis, M adductor magnus, M obstrutor externus, dan F pectinus. Dia origonya ada di ini ramus inferior, corpus osis pubis, ramus inferior osis pubis, yang ini osis pubis juga, fascias externa membrana, dan ramus superior osis pubis. Nah, terus selanjutnya ada hamstring muscle. Di hamstring muscle dia M bicep femorisnya ada caput longum dan caput brevis. Terus di sini ada lateral caput fibulae, terus yang brevis lateral caput lateral caput fibulae, dan dia pars tibialis dari N insiaticus. Terus ini pars peroneus communis atau N insiaticus, menjadi fleksi rotasi lateral tungkai. Nah, di sini yang kedua ada M semitendinous dan M semimembranosus. Nah, dia ada di tuber insiaticum, tadi bagi dua, fascias medialis dan condylus medialis tibiae. Tapi nanti dia akan bersatu menjadi N, di bagian ini ada N nervus insiaticus, dan menjadi fleksi tungkai bawah ekstensi tungkai atas. Tamat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.